Ya oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi berjumpa di channelnya yang satu ini. Selamat menikmati masa-masa muda. Oke, sobat-sobat sekalian dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita bertemu dengan Mas Adam Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan juga Mas Ilham. Selamat sore. Ngomong-ngomong, hari ini kita akan membicarakan mengenai tentang hal seni. Sebenarnya seni itu dalam dunia paradigma cara pandang itu bagaimana sih sebenarnya, Mas Adam? Seni adalah pantulan jiwa, kemudian wujud karsa dan rasa kita dalam mengolah sesuatu. Ataupun media itu terserah kembali ke kita sendiri. Kita sukanya seni yang sifatnya musik, seni tulis menulis, seni gerak, ya relatif semua. Tapi dalam arti kata olah rasa dan olah karsa. Oke. Ya. Penjelasan yang sangat luar biasa mengenai tentang seni. Hal ini berkaitan dengan salah satu tokoh kita, mahasiswa dari salah satu universitas tinggi di Surabaya. Hari ini kita bertemu dengan Pak Ilham. Bagaimana mengenai hal seni ini? Seni itu adalah satu lingkup yang dimiliki oleh seseorang, dan ini sangat luar biasa karena saya bukan seorang seni juga. Karena saya dekat orang seni dan akhirnya mengetahui bahwa orang seni itu sangat luar biasa. Apa yang dia lakukan itu merupakan seni, gaya hidup tersendiri yang berbeda dengan orang lain. Iya. Cara seni pandang dia, gerak geriknya, kemudian apa yang dia lakukan, bahkan ketika membuat sesuatu pun itu sangat unik sekali gitu bagi orang seni. Dan ini mungkin bagi Mas Adam ya, kalau misalnya kita mengetahui tentang seni itu kan indah, Ya. dan ini sangat disukai oleh Tuhan gitu, Ya. dengan yang indah-indah. Lah, bagi Mas Adam itu ketika sebelum masuk ke dunia seni itu apa perbedaan yang lebih gitu? Jadi kita istilahnya cuman kembali ke jiwa kita ya. Kita memandang itu, kalau kita memandang yang indah kan kita enak di hati kan begitu. Ya. Memandang yang indah kita enak di pikiran. Nah, jadi sesuaikan dengan hati kita, sesuai dengan pikiran kita. Jadi kita misalnya sing asal iki nyekel sesuatu ki biasa-biasa wae. Misalnya Biasa. aku nggak patung biasa wae. Kan biasa wujudnya. Kurang indah. Nah, untuk memperindah itu kan kita perlu berpikir, mengolah rasa kita, mengolah pikiran kita. Oh, enak ini nih. Itulah gerak seni. Begitu. Jadi mengolah menjadi indah sesuai dengan hati kita dan pikiran kita. Gitu. Apapun itu. Ya, saya bilang tadi media itu banyak sekali, termasuk gerak, benda yang mati, musik dan sebagainya. Tapi biasanya kalau dalam seni persenian itu sampean lebih condong ke bidang apa? Saya seni lukis dan seni musik. Nah, dua bidang ini yang saya geluti. Nah, gitu. Karena yang banyak yang nyantai itu ya terutama untuk media sosial itu musik begitu loh. Musik itu media yang sanggup langsung dinikmati. Jadi tanpa kita mikir dulu, misalnya kita dengar lagu ini enak, langsung kena, langsung dinikmati gitu. Tapi kalau yang seni lain kan perlu pengamatan. Iya. Seni tari perlu dibelak dhisik, seni rupa perlu diangen-angen sik. Lah kalau musik itu adalah seni yang langsung bisa dinikmati. Begitu kalau menurut saya. Selain itu juga dari musik sendiri ya, musik sendiri itu adalah menjadi media dari segi penyampaian. Ada misalnya orang yang lagi galau menciptakan lagu yang galau-galau, sehingga Iya. orang-orang yang galau itu merasakan, menjiwai lagunya Iya, itu. betul. Ada juga tentang kritikan. Jadi sebagai sarana ya, sarana untuk kita tuh pengen apa, kita curahkan ke lagu misalnya. Contoh kayak lagunya Iwan Fals. Ya, kan itu isinya Nah, itu kritika, kan salah satu juga. kritika. Mungkin Jiwa-jiwa kritis. kayak Leto. Betul. Ada juga yang berbasis kayak dakwah lah gitu, untuk penyampaian lagu-lagu religi. Haji Roma Irama kan gitu. Dan itu sangat disukai, diminati oleh Ya. masyarakat gitu. Jadi kalau penyampaian kayak dakwah itu tidak langsung tersampaikan gitu, tapi Ya. secara menjiwai gitu. Contoh So, kata ini- seperti sejarah zamannya Sunan Kalijogo. Heeh. Dia kan dakwah memakai media wayang kulit. Wayang Nah, kulit, nah ya. itu juga seni wayang kan berperan. Jadi mengapa Kanjeng Sunan Kalijogo kok menggunakan media wayang? Karena
itulah yang paling bisa diterima dulu. Jadi pada saat itu rakyat itu melihat itulah tontonan yang akhirnya menjadi tuntunan begitu. Jadi maksud dengan Gerak Joko dari tontonan yang saya gerakkan ini menjadi tuntunan. Jadi ada tujuan dan maksud. Kanjeng Sunan membuat begitu. Sesuai zamannya. Ya, ini pada zaman itu kan. Nah, adapun sekarang kan zaman berbeda. Kita zaman media sosial ya sesuaikan dengan zaman yang sekarang gitu. Tapi misi itu tetap. Jadi kayak yang punya jiwa-jiwa dakwah monggo, berkesenian monggo. Jadi jangan membatasi. Aku dakwah aku kur ngaji wae. Aku dakwah kur model konvensional. Saya rasa harus itu di minute, Iya. diolah di engineering untuk supaya menarik kan gitu. Tapi maksud dan intinya tetap begitu. Oke, sangat luar biasa para mengenai tentang hal seni dari Mas Adyan dan juga Mas Umar. Oke, sahabat-sahabat semua di mana pelajaran berada berbicara mengenai seni, hal ini tidak seindah ketika kita melihat seorang wanita yang setiap hari berdandan, setiap hari merias diri. Apakah itu juga salah satu seni dari rasa mereka, atau mereka hanya ikut-ikutan kalau teman-temannya tren bajunya baru ikut baru, tren jilbabnya baru ikut baru? Apakah itu dinamakan juga seni atau seni yang dibuat-buat sendiri? Nah, seni sendiri kan dalam perspektif Mas Adam kan lebih condong ke rasa atau hati Ya. atau intuisi bagaimana? Betul ya. Seperti fenomena mau berganti-ganti pakaian itu kan ya. Iya. Berganti-ganti mungkin jilbab itu saya rasa cuma corak aja. Corak, tapi intinya mereka juga punya lagi menyeni sebenarnya itu. Aku dengan jilbab warna pink itu piye. Nah, tapi jangan salah bahwa kita sebagai umat Islam itu jangan sampai menimbulkan sifat ria kan gitu. Pamer. Nah, jadi kalau pamer kepada suami malah itu pahalanya besar. Kita pamer berseni kepada di depan suami. Jadi ada cerita tuh kalau suami pulang tuh istri macao sing ayu, yaitu itu dapat pahala. Jadi ojo suami datang isinya lajune reget, ora tau macak, Terus ora nyeni. orang ini bojoku ora nyeni men. Terus contoh kecil sebenarnya itu. Tapi saya rasa juga kalau orang-orang yang mengikuti pergantian pakaian, pergantian busana dan sebagainya itu hanya tren. Tren. Gitu. Tapi kalau kita melihat dari sisi budaya sendiri dan seorang yang seni itu kan secara refleks atau udah bawaan jati dirinya gitu. Jadi udah menjiwai. Jadi tanpa dibuat-buat kadang dia udah menyeni gitu. Iya, itulah pengejauhan dia kan gitu. Olah rasa dan olah rasa dia juga kan gitu. Itu. Ya saya rasa begitu. Oke, sangat luar biasa mengenai hal dimana hal ini tercermin di 2023 ini banyak sekali postmodern, mulai busana, stil, makanan dan segala pernak-pernik yang ada Gaya di hidup. gaya hidup ini mempengaruhi dari kejiwaan ya. Oke. Oke, selanjutnya saya akan bertanya mengenai seni mistis atau metafisik, yang dimana hal ini juga dipelopori oleh bangsa kita, bangsa Jawa yang terkenal dengan adiluhungnya, adiluhurnya dan etika sopan santunnya ketika memasuki sebuah tempat. Nah, dalam ilmu kegaiban atau metafisik itu apakah juga ada seninya, Mas Adam? Contoh misal orang-orang Indonesia terutama Jawa ini kan mereka mengenal namanya pocong, kuntilanak, gendruwo, kemudian ada tuyul, babi ngepet dan sebagainya. Ini kan seninya orang zaman dulu. Kalau sekarang bagaimana sih sebenarnya metafisik itu? Metafisik kalau bagi saya itu kalau dibilang seni kontradiktif ya. Iya. Jadi itu bidang yang berbeda begitu. Metafisik dan seni memang beda. Metafisik itu faknya atau urusannya lain dengan seni. Seni itu adalah kita nggak punya pengaruh ke situ. Misalnya begini, keris itu kan indah, diolah oleh empu indah. Empu itu juga bergerak di seni juga, dia mengolah keris, mendesainnya, kemudian membuat pamornya dan sebagainya. Itu seni kan gitu. Adapun kekuatannya itu sudah lain, itu adalah metafisik. Nah, itu dibedakan. Di situ ada sisi seni dan ada sisi metafisik begitu. Jadi kalau bilang metafisik itu seni, saya rasa bidang yang berbeda. Bidang yang berbeda. Tetap berbeda. Itu metafisik dan seni itu ada benang merahnya sendiri.
Nah, orang nyeni enak model kayak keresnya orang lenggok-lenggok lurus Ya, gitu. itu olah kasar dan olah kasar empu kan gitu. Ya. Adapun apa manfaatnya atau kekuatannya itu ya beda gitu. Oke, pemaparan yang sangat luar biasa. Jadi ada something of different di antara pay the way from the metaphysic or you seni art. Yes. Jadi harus dibedakan gitu. Ya. Jadi lebih baik kita memandang karya keris itu sebagai seni aja. Seni kebudayaan yang kita miliki, seni adiluhung lah gitu. Oke, padahal keris. Ngomong-ngomong mengenai tentang wilayah di daerah Ponorogo ini terkenal dengan seni reog. Ya. Dan seni reog ini merupakan salah satu perwujudan dari manifestasi perwujudan orang-orang zaman dulu dalam mempresentasikan jiwanya. Betul. Nah, hari ini jiwa-jiwa pemuda hari ini sudah lupa akan budaya leluhurnya karena dengan adanya westernisasi, globalisasi dan alat komunikasi. Nah, bagaimana sih Mas Adam untuk mempertahankan budaya leluhur itu agar anak-anak muda zaman sekarang itu bukan mencintai produknya sendiri, justru mencintai produk luar negeri ya? Contoh kata kita mengambil contoh itu negara Jepang. Jepang itu coba lihat mulai dari samurainya ataukah itu kan masih hidup sampai sekarang. Jadi memang restorasi kebudayaan itu memang luar biasa. Jadi mereka hampir beberapa tahun kan tertutup dengan dunia barat. Iya. Jadi dia memperkuat sendi-sendi budaya mereka. Nah itu Jepang sudah mulai dari awal sudah paham. Aku harus memanage budaya, ku tahan, ku protek kan begitu. Nah kita lemahnya di situ. Bahkan yang saya sesalkan tuh kalau bangsa Malaysia kok ngeklaim raya gitu loh. Berarti kan sangat lemah kita itu dalam bidang seni, perlindungan seni, hak intelektual seni juga itu terlalu lemah. Gitu ya. Oh, iya. Nah, itulah. Jadi kalau saya rasa kalau untuk dunia sekarang kita harus perlu modifikasi. Seni itu bakunya tetap, pakemnya tetap, tapi modifikasi perlu. Oh gitu. Karena untuk mengejar zaman yang berkembang begitu. Karena kita harus punya modifikasi. Misalnya kita harus combine misalnya, tapi jangan pakem itu tetap gitu loh. Nah ini tugas dari budayawan dan seniman di situ. Adapun regulasi pemerintah harus mendukung, jangan pemerintah cuek kan gitu. Buat apa dinas kesenian kerjaannya apa coba? Ngantek kayak reok diklaim Malaysia. Itu contoh kecil kita lemah, kita lengah gitu dengan budaya kita sendiri. Begitu. Oke, penjelasan yang sangat biasa dari Mas Adam. Selanjutnya ini ada pertanyaan buat sahabat-sahabat semuanya yang lagi ngapain saja, yang lagi fokus sama tujuannya masing-masing, yang lagi usaha, yang lagi membuka tempat usaha,